warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan anggota saya sendiri, Anissa Rahma Alia, dan dua teman saya lagi yang bernama Belia Putri Utami dan Elvan Fauzan Harhab. Di sini kami akan menjelaskan materi kami, yaitu tentang muhabarah. Selamat menyaksikan. Baiklah, untuk yang pertama kali saya akan menjelaskan tentang pengertian dari muhabarah. Pengertian mukabaroh itu sendiri adalah perjanjian kerjasama yang ditetapkan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak pemilik sawah atau ladang dengan pihak petani penggarap, dengan ketentuan benih tanaman yang ditetapkan oleh atau dari pemilik tanah. Selanjutnya, apabila mereka mendapatkan hasil, baik itu 1/2, 1/3, ataupun 1/4, maka hasil yang mereka dapatkan tersebut akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan dari perjanjian mereka, yang dimana berdasarkan dengan prinsip bagi sama rata atau prinsip keadilan. Sebenarnya mukhabarah ini hampir sama dengan muzaraah, namun perbedaannya terletak pada penggandaan benih tanaman. Apabila di dalam muzaraah benih tanaman ditetapkan oleh pihak penggarap sawah, namun di mukhabarah benih tanaman ditetapkan oleh pihak pemilik ladang atau pemilik sawah. Biasanya kerjasama mukhabarah ini dilakukan pada sektor perkebunan yang benih tanamannya cukup mahal, seperti pala, vanili, cengkih, pohon jati, karena petani tidak memiliki cukup modal untuk membeli benih tanaman tersebut. Maka terjadilah kerjasama mukhabarah ini. Mukhabarah dalam Islam hukumnya mubah atau boleh, selama tidak mendatangkan kezaliman ataupun kecurangan yang menimbulkan kerugian, sebagaimana hadis Nabi SAW berikut. Hadis tersebut yang artinya dari Taus radhiyallahu anhu bahwa ia suka bermukhabarah. Berkata Umar, lalu aku katakan kepadanya, "Ya Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi SAW telah melarang mukhabarah." Lantas Taus berkata, "Telah mengatakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, yaitu Ibnu Abbas. Sesungguhnya Nabi SAW tidak melarang mukhabarah. Sesungguhnya beliau bersabda, seseorang memberi manfaat kepada saudaranya lebih baik daripada ia mengambil manfaat dari saudaranya dengan upah tertentu." Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya adalah syarat mukhabarah. Yang pertama adalah orang pemilik sawah atau pemilik ladang dengan petani penggarap haruslah balik dan berakal sehat. Yang kedua, benih yang ditanam harus jelas. Yang ketiga, jangka waktu harus jelas. Yang keempat, yaitu berakhirnya akad mukhabarah dan masa mukhabarahnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi saya mengenai zakat muzaraah dan zakat mukabaroh. Seperti yang telah kita ketahui, muzaraah dan mukabaroh merupakan kegiatan kerjasama antara si pemilik kebun dengan si penggarap. Jadi, di sini hasilnya dibebankan oleh kesepakatan antara pemilik kebun dengan si penggarap. Zakat hasil kerjasama ini dibebankan kepada penyedia bibit. Dalam muzaraah, jika penggarap tersebut menyediakan bibit, maka zakat tersebut dibebankan kepada pemilik kebun. Maka sebaliknya, di mukabaroh ini jika
seorang yang memiliki tanah tersebut menyediakan bibit, maka zakat itu dibebankan kepada pemilik kebun. Jika antara penggarap dengan si pemilik kebun sama-sama menyediakan bibit, maka hasilnya akan diambil dari keseluruhannya sebelum hasil tersebut dibagi menjadi 2. Oke, saya akan mencontohkan satu kegiatan mukabaro. Kegiatan ini saya amati di sekitar lingkungan rumah saya. Kegiatan ini terjadi dikarenakan sang pemilik sawah ini sudah tua dan tidak sanggup lagi menggarap garapan tersebut sendiri. Maka ia mencari jalan untuk tetap melanjutkan penggarapannya ini dengan orang lain yang telah ia percaya. Sebelum mereka melakukan sebelum mereka melakukan kegiatan ini, mereka sebelumnya harus mempunyai perjanjian yang terkait dengan pembagian hasil tersebut, pembayaran zakat, PBB, dan masalah seandainya terjadi kerugian di belakangan kegiatan ini. Biasanya pada penggarapan sawah yang bibit dan pupuknya berasal dari pemilik sawah, maka hasilnya tersebut akan dibagi menjadi 2, setengah dari hasil penggarap dan setengahnya dari sang pemilik sawah. Jika pada saat sawah dipanen diketahui mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak. Untuk pembayaran zakat sawah dibayar oleh kedua belah pihak, sedangkan pembayaran PBB ini ditanggung oleh sang pemilik sawah tersebut. Halo, bertemu lagi dengan saya Elvan Bozan Arhab. Ya, saya akan melanjutkan kembali di materi keempat, hikmah muzarah dan hikmah mubarok. Pada materi yang telah dijelaskan oleh Anissa Rahma Alia dan Belia Putri, kita selanjutnya menjelaskan tentang hikmah. Dari hikmah ke dua penjelasan tersebut, ya, yang ini terdapat 4 hikmah. Yang pertama, pemanfaatan lahan secara maksimal agar tidak ada persawahan yang sia-sia. Jadi lahan itu digunakan dengan sebaik-baiknya tanpa terbuat genangan air seperti menjadikan sawah. Kemudian yang kedua merupakan upaya mengentaskan kemiskinan, yaitu dengan cara memperkerjakan para orang-orang yang pengangguran, seperti buruh tani yang tidak dapat pekerjaan akibat misalnya kekurangan lapangan pekerjaan. Kemudian terbinanya kerjasama antara orang kaya dan orang yang miskin, sehingga mampu menghilangkan kecemburuan sosial dalam masyarakat. Jadi misalnya orang kaya enak hidupnya, dapat mencoba apa yang mereka inginkan, sedangkan orang yang miskin untuk makan saja susah. Jadi mereka saling berpegang teguh, saling membantu supaya mereka keduanya bisa hidup makmur. Jadi saling berbahagia tanpa ada kecemburuan di sosial, masyarakat sosial. Kemudian mengurangi pengangguran yang dewasa ini semakin merajalela di mana-mana ya. Pada saat ini mungkin tempat pekerjaan, lapangan pekerjaannya kurang ya. Jadi makanya semua orang pengen bekerja, tapi karena lapangan pekerjaannya kurang, jadi di sini mereka mengurangi pengangguran. Jadi supaya semuanya dapat pekerjaan, makanya dibuat dengan hikmah muzarah dan hikmah mukhabarah. Jadi supaya itu semuanya dapat menikmati rasanya dunia dengan bahagia. Oke, begitulah dari video kami bertiga. Apabila kami ada salah, kami mohon maaf pada Tuhan, kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.